Halo Teknolovers, Asia Pasifik kawasan yang dinamis serta memiliki isu menarik. Rivalitas antara Amerika Serikat dan China misalnya. Persaingan antara Amerika Serikat dan China menjadi isu dalam hubungan internasional. China mengalami peningkatan secara signifikan di berbagai bidang. Hal ini dapat menjadi persaingan antara kedua negara maju dan potensi yang cukup besar untuk berperang sehingga mengancam perdamaian, keamanan, stabilitas kawasan, dan perang di Asia Pasifik. Nah, sebagai salah satu dari bagian Asia Pasifik, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Pertahanan memberikan pendapat terkait peristiwa yang tengah berlangsung. Yuk kita simak pemaparan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Kawasan Laut China Selatan menjadi awal penyebab peristiwa terjadi. LSC merujuk pada Kepulauan Paracels dan Spratly merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh beberapa negara. Kepulauan Spratly dianggap titik potensial untuk mengembangkan militer dan kepentingan negara besar atas jalur perdagangan, cadangan minyak, dan gas alam. Hal ini mengakibatkan bahwa tidak hanya beberapa negara saja yang terlibat, namun juga negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Negara yang terlibat persengketaan melakukan klaim bahwa daerah bagian dari kedaulatannya. Identifikasi mengenai kedaulatan negara inilah mengakibatkan konflik sering terjadi di antara negara bersengketa. Selain itu, Amerika Serikat memberikan sikap konfrontasi dengan mengerahkan kekuatan lautnya sehingga memperkeruh konflik yang ada. China merespon Amerika Serikat dengan mengirimkan kapal Angkatan Laut People Liberation Army, yakni Liaoning dan Shandong. Jika kedua negara ini tidak menyelesaikan konflik dengan konstruktif, ditakutkan akan terjadi perang. Perebutan pengaruh ekonomi melalui TPP dan RCEP, nilai strategis yang dimiliki Asia Pasifik, memicu perkembangan perdagangan bebas di beberapa tahun terakhir. Menurut data WTO, perdagangan bebas di Asia Pasifik meningkat signifikan dimulai dari tahun 2000 dengan hanya ada 3 Free Trade Agreement menjadi 40 FTA di tahun 2014. Sedangkan menurut data ADB pada tahun 2014 terdapat 71 FTA di Asia Pasifik, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dinegosiasikan di luar data WTO. Perdagangan bebas bilateral, multilateral, dan plurilateral. Perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik semakin berkembang dikarenakan pembaruan regulasi seperti integrasi perdagangan bebas regional. Nah, negara-negara di kawasan Asia Pasifik memperluas isu perdagangan. Perluasan isu tersebut direalisasikan melalui pembentukan FTA, di mana dalam FTA terdapat pembesaran kapasitas perekonomian dan geopolitik. Absennya kehadiran suatu negara dari FTA dapat mengisolasi kegiatan perdagangan dari negara tersebut. China dan Amerika Serikat memiliki intensi yang sama dalam menjadi hegemoni melalui kekuatan ekonomi melalui pembentukan aliansi perdagangan. Pembentukan aliansi perdagangan sebagai alat tawar dipergunakan dengan baik oleh Amerika Serikat melalui TPP dan China melalui RCEP. Keduanya sama-sama mencari celah dalam FTA yang sudah terdapat di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat yang bersikeras menyempurnakan kesepakatan Pasifik kurang 4 menjadi TPP, kemudian China yang berinisiatif mengkomprehensifkan kerjasama ASEAN Plus 6 yang sebelumnya sudah ada menjadi RCEP. Amerika Serikat melalui TPP membentuk poros ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut merupakan cara yang dipakai untuk menghegemoni kawasan Asia Pasifik. Gerakan pertahanan dalam penyeimbangan kekuatan dilakukan guna menandingi China. Nah, dilansir Zona Jakarta, Menteri Pertahanan memberikan pendapat bahwa Indonesia ingin menjadi negara adidaya global di antara Amerika Serikat dan China agar memperhatikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk menyelesaikan ketegangan Laut China Selatan. Prabowo mengatakan bahwa tanah air Indonesia tidak gentar dikelilingi dua kekuatan negara tersebut. Indonesia mengambil sikap diplomatik di mana berperan dalam kerangka kerjasama multilateral yang terdapat Amerika dan China di dalamnya. Pusaran konflik Amerika-China ini akan membawa inisiatif bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk bersatu memperkokoh stabilitas kawasan.
Situasi Laut China Selatan, di mana Amerika Serikat melakukan upaya untuk melawan apa yang disebut sebagai ketegasan China di wilayah perairan yang diperebutkan. Menteri Pertahanan ingin melihat penyelesaian damai dari semua masalah yang telah beredar, mengingat apa yang terjadi di Laut China Selatan memberikan dampak ke semua orang karena planet semakin kecil. Indonesia menganggap Amerika Serikat dan China sebagai teman baik, dan hal yang harus dilakukan sebagai teman baik ketika teman mengalami permasalahan adalah menjembatani mereka agar dapat menemukan penyelesaian. Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura mengaku ingin saling menguntungkan satu sama lain dan mendesak norma internasional agar mereka dan ASEAN dapat maju. Untuk membahas permasalahan yang ada akan dilaksanakan konferensi tingkat tinggi agar membahas jalan keluar dari berbagai masalah. Nah, Prabowo ingin menyelesaikan semua masalah dengan cara yang bersahabat di antara teman baik, mengingat mempunyai masalah lain yang berdampak, dampak yang jauh, suka atau tidak suka. Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan, ancaman dan masalah yang sama dihadapi ASEAN. Tantangan yang dihadapi diharapkan bisa membuat hubungan bilateral semakin erat, mengingat masalah transnasional tidak dapat diselesaikan jika tidak bersama. Konferensi tingkat tinggi dilaksanakan pertama kalinya setelah mengalami 2 kali penundaan dari tahun 2019, mengingat hubungan Amerika Serikat-China semakin memburuk. KTT berlangsung dari tanggal 10 sampai 12 Juni 2022 di Singapura. Konferensi tingkat tinggi diadakan untuk pertemuan keamanan Asia dengan membahas permasalahan yang terjadi, kedaulatan Taiwan, perang di Ukraina dan upaya mengatasi perbedaan antara Amerika dan China misalnya. Ya, walaupun Ukraina dan Rusia bukan bagian dari ASEAN, tetapi perang di Ukraina tetap menjadi topik utama. Pertemuan KTT akan mendatangkan delegasi Ukraina, sementara Rusia mengkonfirmasi tidak akan mengirimkan delegasinya. Dari pertemuan KTT diharapkan Amerika Serikat dan China dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik. Gimana Teknolovers? Tentang sikap yang diberikan oleh Indonesia diwakili Menteri Pertahanan terhadap peristiwa yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Jika kamu punya opini tentang hal tersebut ataupun saran tentang pembahasan video selanjutnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.